bertemu lagi dengan Teacher Sere pada pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Teacher akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan menuliskan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks cerita yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan sila kelima Pancasila di masyarakat dengan benar. Yang keempat, siswa dapat membuat soal cerita dan dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Oke, kita masuk ke materi kita. Check it out. Materi kita hari ini yaitu kita perhatikan teks. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Video pembelajaran sebelumnya, Teacher sudah jelaskan membuat kalimat penolakan dan menyebutkan kalimat penolakan. Kita harus mengucapkannya dengan kalimat yang sopan atau santun. Kerukunan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, Teacher akan membaca dongeng tentang kisah JJ si jerapah. Dengarkan baik-baik ya kids. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada bejerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong kepada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. "Tidak mau, Kek, saya sedang repot." Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar itu untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh. Kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Ceritanya tadi sudah didengarkan kan? Dalam cerita tersebut mengajarkan kita untuk tidak boleh menyombongkan diri. Kita harus saling tolong-menolong antar sesama teman. Dalam cerita tersebut, adakah kalimat penolakan? Ya, ada, yaitu "Tidak mau, Kek, saya sedang repot." Nah, itu adalah salah satu kalimat penolakan yang ada dalam cerita dongeng tersebut. Dalam dongeng yang tadi juga terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat juga sikap adil dalam menolong
laki-laki tersebut adalah sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping yaitu kamu tentukan apakah dia termasuk sila keempat atau sila kelima Pancasila. Kita perhatikan satu persatu. Yaitu yang pertama adalah gambar pemilihan suara terbanyak atau voting. Termasuk sila keberapakah dia? Ya, termasuk sila keempat. Yang kedua, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Termasuk sila kelima. Yang gambar ketiga yaitu membantu nenek sedang menyeberang jalan. Termasuk sila kelima. Yang keempat, gambar keempat itu adalah bermusyawarah bersama-sama. Termasuk sila keempat. Yang kelima, gambar memberikan pelayanan posyandu. Termasuk penerapan sila kelima. Contoh lain yang sesuai dengan sila keempat dan kelima di masyarakat adalah sila keempat itu bisa berdiskusi menentukan kegiatan kemerdekaan. Yang kedua bisa menentukan musyawarah menentukan ketua RT. Contoh lain pengamalan sila kelima yaitu membagi tugas kerja bakti dengan adil, kemudian bersama-sama bekerja keras memajukan lingkungan. Oke, demikian anak-anak, kita masuk pembelajaran kita selanjutnya. Pembelajaran ini teacher akan membuat salah satu contoh soal cerita yaitu berdasarkan penjumlahan dan pengurangan. Nanti tugas anak-anak teacher semuanya melanjutkan soal cerita, membuat soal ceritanya yang berdasarkan contoh yang teacher buat. Contohnya adalah ada angka yaitu 193 ditambah 117 dikurang 200. Dengarkan, teacher akan membuat contoh soalnya. Udin membeli 193 butir kelereng. Edo memberikan 117 butir kelereng lagi untuk Udin. Lalu Udin memberikan 200 butir kelereng untuk adiknya. Berapakah sisa kelereng Udin? Nah, dalam membuat soal cerita, kamu harus teliti. Sebelum video pembelajaran sebelumnya, teacher sudah menjelaskan, yaitu dalam membuat soal cerita, kamu harus perhatikan jika dia dijumlahkan, maka dia tambah. Jika dia sisa atau selisih, maka dikurangkan. Nah, perhatikan penjelasan teacher ini. Nah, kamu perhatikan ke papan tulis, yaitu tadi soalnya adalah 193 ditambah 117 kemudian dikurang 200. Karena yang ditanya adalah sisa ya. Kita kerjakan satu persatu, yaitu 193 ditambah 117. Maka dijumlahkan. 3 ditambah 7 yaitu 10. Maka yang pertama kamu tulis adalah 0. Simpan 1. 1 ditambah 9, 10 ditambah 1
11. Disimpan 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3. 310. Kemudian kita lanjutkan 310 dikurang 200. 0 kurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 2, 3 dikurang 2 adalah 1. Maka sisa kelereng Edo adalah 110. Setelah teacher membuat contoh soal dan mengerjakan soal latihan tadi, sekarang tugas anak-anak teacher melanjutkan soal berikut dengan membuat soal cerita kemudian dijawab. Oke anak-anak, ingat dalam membuat soal cerita dan menyelesaikan soal cerita, kamu harus membuat jadi sisa. Misalnya dia menanyakan sisa. Jika dia menanyakan jumlah, maka kamu buat jadi jumlah kelereng seluruhnya. Jika itu ditanya adalah jumlah, ya. Oke anak-anak, paham materi yang teacher sampaikan? Semoga apa yang teacher sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Demikian, atas perhatiannya teacher ucapkan terima kasih. Bye-bye.